Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat online, malam hari ini saya Sirun dan Yoso Lukito. Coach Yoso dan juga Angkong. Sekarang kita lagi berada di Yogyakarta. Ada di Ejas Resto. Wah, ini ditaruh sini aja, Bang. Nah, oke. Dan satu lagi, Mas siapa? Rama. Mas Rama. Rama ini chefnya ya. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita semuanya berkumpul di Ejas Resto dan ini adalah pertama kali saya hadir di sini. Dulu kurang lebih 3 tahun yang lalu, Kong ya. Pernah datang ke rumah Engkong ngobrol di tempat produksi. Nah, teman-teman perlu tahu, Engkong ini mentor saya di dunia perkebulian. Nah, jadi kalau teman-teman yang biasa menikmati masakan kebuli yang ada di Burane 456, nah mentornya adalah Kong Marwan nih. Nah, teman-teman mungkin sudah pada tahu ya. Dan malam hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Coach Yoso juga dan Kong Marwan dan chefnya, Chef Rama ya. Kong, boleh tahu ini bukanya sejak kapan nih Ejas Resto? Sejak kapan ya, Mas? Sejak 26 Juni 2021. 2021 Juni, berarti udah setahun ya? Iya. Udah jalan setahun ini ya? Alhamdulillah. Oke. Buka-buka pas ini awal-awal pandemi itu masuk ke pandemi, pas varian Delta masuk kita. Oh, beranikan untuk berarti ini resto berdiri pas di masa pandemi ya? Iya. Waduh, Coach Yoso sendiri udah berapa kali datang ke sini? Saya berarti sudah 2 kali. 2 kali? 4 kali ya? 4 Iya. kali, 4 kali. Awal-awal Pertama kali. sparring dulu. Waktu masih mau berbuka ya. Iya. Oh, itu pertama kali datang? Benar. Dan terus terang, Ah. setiap kali saya datang Ya. selalu ada menu baru. Oh. Itu kerennya tuh. Nah, malam hari ini teman-teman, Makanya silakan Bang Sirul ngomong, saya mau nikmati menu ya. malam hari ini teman-teman kita lagi mencoba menu spesial yang menjadi idolanya Coach Yoso. Nah, dia mempromosikan nih menu apa nih, Kong? Gulai kambing ya. Boleh kami. Oke, gulai kambing ini katanya Coach Yoso enak banget dan saya akan coba juga dan kita akan tanya nih, Chef Iya. Rama, ini bedanya sop kambing ini apa dengan yang lain? Oh, jelas berbeda. Dari varian rempah kita menggunakan lebih dari 13 varian rempah. 13 Iya. varian rempah. Iya, lebih Oke. dari 13. Lebih ya? Iya. Masya Allah. Terus? Antara rempah lokal dan rempah-rempah dari India juga. Makanya ada beberapa rempah yang kita rahasiakan supaya rasanya berbeda dari gulai-gulai yang lain gitu. Oh iya. Berarti itu jadi pembeda ya? Iya, ada Kong, beberapa. aneh mau tanya nih. Ini menunya, resepnya dari Engkong atau dari Nyonya Yuli nih? Nyonya Yuli lah. Hah? Nyonya Yuli ya? Iya. Wah, jadi SOP-nya dia lah. SOP-nya. Jadi sobat online harus tahu di balik kesuksesan seorang Kong Marwan nih ada Nyonya Yuli yang selalu membackup. Dan semua cita rasa ini semuanya Nyonya Yuli ya yang Iya. ini ya. Oh, masya Allah. Luar biasa. Diaplikasikan ke Mas Iya. Rama. Ditransfer knowledge ke Mas Rama ya sebagai chef yang bertanggung jawab ya. Sebagai kepanjangan tangan aja dari ibu. Oi, masya Allah. Nah, kita mau tanya dulu nih, Kong. Dulu kan Engkong dikenalnya orang Bekasi, Orang ya, Bekasi. dari planet lain. Kok tiba-tiba nyasar Ke Jogja. sampai ke Jogja, itu gimana ceritanya, Kong? Kalau ceritanya panjang ya. Wah. Singkat-singkat aja, nggak usah terlalu panjang. Ya, ntar episode 9 episode ntar kan. Ya. Justru awalnya itu kan ya di dunia batu bara kan. Terus Abu Satrio Molo yang tahu. Ya. Oh, saat zaman itu ya. Lihat si Sapik, wah hafalannya rendah. Tuh ke Jogja udah lupakan dunia usaha anak tinggal. Terus anak coba dunia apa tuh? Herbal? Dulu baju. Oh, baju. Oh, pernah jualan fashion ya? Iya, baju. Oke, terus? Habis itu anak keliling, dia keliling kok kayaknya ini kuliner Jogja ini menjanjikan, masih ada uang lah ya. Betul. Iya. Habis itu anak cobalah istri tuh, Hmm. tapi udah dalam keadaan ilmu kepepet ya kan. Oh, oke. Bingung usaha apa gitu. Terus? Hanya coba belum jualan nasi kebuli, anak keliling tuh ada mau 2 tahun keliling tuh.
keliling Jualan, nyoba. ngecer. Oh, ngecer. Ngecer anak nasi Wah, ini kuning. modelnya kayak kolonel Ghost Sanders. resto gitu. Kayak kolonel Sanders. Betul, door to door dulu ya awalnya. Ghost Ya. resto. Terus Ghost resto anak. Ada yang pesen 3 anak. Semua hampir se-Jogja gitu kan. samperin. Di sinilah ya Allah yang ngasih jalan ya. Iya. Anak nggak pernah tuh orang tuh bisa masuk ke WA anak gitu kan. Anak Facebook juga masih 200 orang. Iya. Pertemanan tuh kok banyak loh. Nah dari mereka lah di mulut ke mulut itu kan. Ya. Itu selama berapa tahun? Mau 2 tahun anak gue. Nih, benar. Karakter pebisnis itu memang di 2 tahun pertama. Kan Dan selalu konsisten ya? gua ngomong gitu Iya, kan. benar. Karakter pebisnis itu di 2 tahun pertama. Kalau dia bisa melampaui 2 tahun pertama dan growth up itu biasanya kesananya dia lebih kuat. Karakter bisnis. Dan ini dimulainya dari bawah. Door. Dari bawah Model ya, kayak nggak langsung KFC. besar. KFC dulu Colonel Sanders kan dia door Iya, to door. betul. Dan 2 tahun karakter utama. Keren kan? Anak 2 tahun. Nah, terus setelah itu? Ya 2 tahun itu kan. Itu umur waktu itu masih 25-an ya. Ya. Udah mau 47 ya. Oh, berarti deh teman-teman nih, yang nih denger nih, 47 tahun itu masih door to door. Bener ya? Iya. Membangun bisnis bener. Biarpun anak kan apa isi sempat enggak malu kabi biasa banyak uang apa Ya. gitu kan enggak anak bilang aku butuh dari itu anak enggak pernah kan butuh proses kan Ya, anak coba ya. juga Ada wifi ya? Coba minta. Oh, ini karakternya nih. door to door Oke. situ. Terus? Nah dari padahal di Facebook juga ya mungkin apa tuh Pertemanan iya gitu, Pak. pertemanan tuh bahasa Iya. Indonesia anak kan berantakan awal-awal berteman sama Singapura. Teman-teman harus tahu tuh, semua yang berteman sama engkong yang selalu komunikasi lewat WhatsApp khususnya ataupun lewat komunikasi status itu, engkong ini punya ciri khas tertentu. Kita harus memiliki apa namanya waktu yang lebih untuk Mikir. mikir ya. Ini Emang ngomong apa? sengaja dia, sengaja sengaja kan, branding kan? kayaknya. Bukan Kan emang emang dia. berantakan awal kan pas teman sama bos Singapura bukan kalau bos jangan cakap gini lah cakap Indonesia saya tak paham terus Oh, gitu. balik-balik macam anak ada balik-balik macam isi juga gitu kan akhirnya pada isi kok jadi berantakan bahasa Indonesia lebih ya sudah akhirnya karena bos Singapura Oh, berarti tapi lebih fasih malah bahasa Melayu ya? iya anak dua hampir mau 6 tahun sama bos Singapura Oh, pantesan gitu. Jadi ini pengaruh dari Upin Ipin. Jadi sobat online perlu tahu ya kalau ada masalah pencernaan kata-kata dari engkong ya itu karena ada pengaruh Upin Ipin selama 6 tahun tuh. Jadi agak-agak susah gitu ya. Tapi itu justru jadi branding, Bang ya. Itu yang ciri bikin khas ya. nunggu. Nih gua ngomong apa beneran. ya betul Beneran. Anak juga udah suka ini Status yang- kuasa Allah beriak Iya. banyak orang hanya sebenarnya aku pusing baca engkau tapi 3-4 kali dia baca akhirnya oh paham tapi yang udah pada berteman pengen aja Pen-pen Iya bener. aja. Dan itu menjadi ini kangen-kangenan ya, ya Bang ya. Kangen-kangenan. Kangenan. Jadi wah ini engkong nulisnya bisa sampai 10 kali setiap hari kan dan harus butuh pencernaan khusus untuk untuk mendapatkan info itu. Betul. Nah, setelah tadi itu mencoba jualan door to door, kemudian kenapa kemudian apa namanya di titik mana kok kemudian memutuskan untuk Nah. buka resto atau awal itu motivasi dari si Pian Piatna malah Oh, si Bang Fian. Bang Fian. Yang sekarang badannya udah jadi banget itu. yang sekarang sudah fitness. gayanya Bang Fian. dia orang Masya pertama Ah. yang memotivasi anak kok Hmm. anak boleh nggak ikut jualan ke Buli minta bumbunya dong gitu Nah, terus? awalnya kan di Facebook juga minta resep asal Iya. resep Iya. terus ada yang sempat komplain antum tuh kok bisanya nggak mau ngasih bumbu rezeki kan nggak akan tertukar antum kan belum ngasih resepnya Wah, dia nggak Nggak tahu tahu, etika anak punya- bisnis tuh. anak mau anak pengen besarkan ini suatu produk kan anak kan juga pengusahanya di rumah ada Betul. Betul. anak mau besarin akhirnya Pian tuh coba bikin bumbunya kok bikin lah itu generasi kedua anak bikin kirim ke Pian kata Pian tuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, lagi live. Ada tamu Agung. Langsung Walaupun bukan. ini bukan Agung, tapi Mas Andes. Alhamdulillah nih, sobat Masya online. Allah. Kita kedatangan tamu juga nih, Masya Mas Allah. Andes. Masya Allah. Aduh, kita lagi Gimana, live. Tasya? Lagi live ya? Kita di belakang. Masya Allah. Sini, Mas.
Ya ampun barang ini Mas. Nah, alhamdulillah teman, ini kita kedatangan Mas Andes. Ini mereka lagi pada ngobrol, kita santai, saya sekalian makan. Iya, ini lagi ngobrolin tentang engkong nih. Ya, ini lagi mau gali nih. Kenapa engkau yang dari batu bara menjadi kebuli nih? Ini kan sesuatu banget dong. Ternyata Vian ternyata yang menginspirasi engkong untuk kemudian menseriusi kebuli ini ya. Ya, terus bikin awal bikin tuh ya dari uang 650.000 itu kan. Anak bikin gitu. 650. Iya. Itu karena memang duitnya hanya segitu atau karena memang mencoba yang kecil-kecil dulu? Ya, memang segitu. Anak kan dari udah di sama serbu saat udah buang. Subhat gitu kan. Ya batu bara itu. Anak buang kan. Anak jualan, anak jualan. Sampai akhirnya itu kan barang Tuhan bagi rata. Ya habis-habisan. Jadi anak bubuk-bubuk itulah anak gelutin kan. Ya, Di situ cuma dapat 100 pack premium tuh dulu. Iya. Ya kan cuma 99 biji gitu kan gitu. Ya, Tapi terus? sebar. Habis anak sebar tuh sekian kong. Waktu itu dia orang-orang Arab. Nah, termasuk ada penikmat yang Ana enggak pernah expose. Kakaknya terjadi. Sajastin itu kakaknya itu penikmat kebuli. Nah, cuma dia kalau pesan istrinya tuh ke istri minta dinaikin rempah-rempahnya dibuat lebih strong gitu ya, karena menyesuaikan seleranya. Diajak orang beli 20 anak streaming tuh. Masya Allah. Banget itu gitu kan. Grupnya apa suami anak. Iya. Dia termasuk di Jawa mungkin tuh. Anak terus habis itu naik lagi, naik pesanan kok tambah naik, pesanan tambah Iya. pesanan tambah naik gitu kan. Anak terus tambah kecapean karena udah tua kan. Iya. Manual Itu kan. tunggu dulu. Itu memang ngerjain sendiri atau sudah ada karyawan? Sendiri. Iya. Itu sampai produksi berapa banyak tuh sendiri? Itu waktu itu anak udah mulai naik ke Masya Allah. 20 kilo. 20 kilo. Manual tuh. Terus? Keringetan gitu kan. Anak kan juga enggak mau zolim kan. Iya. Pakai kipas angin. Anak karena masuk angin kan masuk gitu kan. Iya. Habis itu nah paman aneh itu yang sekarang punya resto ini kan. Iya. Kayaknya apa? Kamu tuh kayaknya nekunin gitu kan. Udah panggil diam-diam bikinkan mesin. Udah jadi tuh kan. Cuma gitu belum bilang. Cuma istri kan juga sifatnya pemalu kan. Iya. Karena juga sama kan gitu kan. Pas udah namu lagi, awalnya kok serius apa sih gitu mau usaha gitu kan. Dia mau. Terus itu, iki lu tak buatin mesin, bener sudah ada mesin. Maksudnya udah sebulan nganggur. Cuma kan paman juga mau nanya sama ndak enak kan. Akhirnya bener-bener mau ikut mau Linda gitu. Waktu itu bikin mesin 48 juta. Wow, itu ya. Bikin mesin 48 juta. Terus? Nah barulah Anda bisa bikin bumbu itu setiap harinya 100 kilo. Masya Allah. Langsung 2015 kan itu nggak tahu mitra keberapa Anda tahu ya. 2015 sampai 2017 tuh Anda sempat 2,5 ton sebulan. 2,5 ton ya? Masya Allah, luar biasa ya. Omsetnya aja hampir mau 200. Dan itu sudah menjangkau terjauh di mana kok? Amerika. Ada yang Amerika. Oh, si Bang Roy. Bang Roy. Kalau Bang Roy nonton nih, kita sama engkong nih, Bang Roy ya. Iya, ini juga tahu tuh. Pernah dia nulisin pas musim salju tulisin tuh. Engkong. Masya Allah. Paling jauh sana. Kalau di Nusantara paling jauh mana? Nabire. Nabire. Ustadz Ishak ya. Oh, Nabire. Oh iya. Kalau ke arah barat? Sekarang Padang tuh, yang deket, yang baru paling jauh. Padang. Pernah aku sampai Aceh, kan? Apa daya belinya kurang, mungkin marketingnya juga kurang bagus kali ya. Padahal kalau di Nabire ya masih jalan. Yang paling kencang ya di Sumatera ya gitu. Kebuli Khadijah itu. Kebuli Khadijah ya. Dia yang Makassar juga ya cakep ya. Kalau beli itu dia 9 juta. Masya Allah. Bumbu ya. Masya Allah. Nah, teman-teman perlu tahu juga setelah Eijas berdiri
selama kurang lebih ini sudah setahun lebih, engkong baru juga buka satu lagi resto yang konsepnya kayaknya beda ya dengan Ijaz, kayaknya konsepnya outdoor gitu, namanya Kebun Dahar. Nah, itu jauh nggak dari sini? Berapa? 6 kilo kali ya. 6 kilo. Oh, Daharnya pakai DH ya. Oh gitu. DH Ahar. Oh, Kebun Dahar. Nah, itu kenapa tiba-tiba kepikiran untuk buka di Jogja lagi, padahal kan sudah ada Ijaz. Kenapa nggak di Planet Bekasi aja? Ya itu kan sebenarnya kan pengen juga sih ada yang modalin gitu kan. Anak juga udah ke teman-teman itu sempat ke Semarang tuh, anak ke teman Pondok Kapal kan. Ya udah datanglah, coba aku mau tahu rasanya gitu kan, namanya orang berduit ya. Iya. Isi sempat tertarik. Enggak, isi sempat anak aja tuh. Kan istri tuh sedikit minder ya, takutnya ada apa, siapa sih gitu kan. Udah ikut aja, kenal pas itu telepon lah, namanya orang udah uangnya triliunan ya. Saya mau ada kantor, saya belum jadi gitu kan, kalau mau ya pakai Bu, saya nggak mau ikut-ikut uang receh gitu kan. Gitu kan. Iya, istri langsung gitu kan. Terus tapi kenapa saya suka gitu ya Pak. Kalau anak dulu di dunia batubara Pak Anto. Oh Pak Anto. Oh, oke. Loh, kok tunggu dulu. Itu kenapa Anto ada Marwan atau namanya sebenarnya siapa sih nama asli Engkong nih? Anak itu kan dinamain Ustaz Abdul Rahman Rahimahullah, temannya Ustaz Busat kan. Ganti aja Marwan, Anto itu enggak bagus. Oh, namanya. Jadi nama asli sebenarnya Anto. Terus ada usulan diganti jadi Marwan. Terus tiba-tiba jadi Engkong. Antum kan nggak tua-tua amat gitu. Kalau Kang Nu nonton, itulah yang mau kasih nama Nu. Oh, Kang Nu. Kang Nu. Oh, ya Allah, teman sukirnya. Engkong nih berarti. Anak kan sering lupa tuh kalau lagi mau sukir. Mana jadi tanah dasar ente tuh sudah aki-aki dasar kong gitu kan. Kalau mainnya semua gitu. Jadi ada paling sering sibuk kehilangan unit, kehilangan sering lupa, akhirnya sama Kang Nupam Zuiker memberikan nama Engkong dan itu menempel sampai sekarang. Bahkan jadi brandingnya Engkong itu ya. Masya Allah, berarti ada 2 orang nih. Nah, pertamanya Bang Fian yang memotivasi ya. Yang trigger awal, yang kedua Kang Nu. Wes keren. Masya Allah. Ditek. Ntar kita tag nih. Nih ada Bang siapa nih? Ada si Awal lagi nongkrong. Yami katanya. Waduh, si Awal nih, Awal ganteng. Ini bilangin selalu berharap jadi mantunya Engkong nih. Kita lagi di rumah mertuanya gitu. Iya. Tungguin sini. Baca Coach. Apa itu maksudnya? Kakak kemarin. Oh, tunggu dulu. Keren nih. Ada Pacioso dan Daeng Sirun. Ada kuliner fenomenal juga. Salim mertua. Bisa aja emang tuh awal tuh. Waduh, ada Kang Willy juga, Masya Allah. Waduh ya. Jadi itu tadi setelah menggeluti dunia kuliner, ya, khususnya kebuli. Kira-kira ini masih mau di ekspansi usaha lain atau memang fokusnya mau di sini aja, Bang? Aku mau ekspansi kayak istilah lagi bikin perotian. Tapi yang bakery ya. Bakery tapi yang khusus ke Arabian lagi develop. Kayak teh tarik, ada nih itu kan kalau aslinya ayam roastingnya. Nah, ayam roasting tuh kasar yang modal itu anak mau beserin. Itu, dengerin. Ini ayam roastingnya. Gimana? Sorry ya, itu istimewa dan rasanya lebih daripada pelanggan itu udah pada kesini juga. Oh gitu. Iya. Aneh sebenarnya udah dikirimin tuh sama Engkong lewat Bang Yoso tuh, cuman waktu itu belum sempat dinikmati, Aneh udah keburu kesini. Jadi di rumah itu masih ada tuh, dan itu bisa jadi satu unit usaha sendiri lagi ya. Yang mau ada frozen kan emang. Itu bisa di frozen ya? Udah dicoba juga? Ya sudah kan, sudah. Walaupun itu kan udah banyak beli tuh, udah banyak online tuh sudah banyak sih, udah ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bogor, ke Bekasi. Berarti ini Engkong membuka teman-teman yang mau kerjasama khususnya di perayaman itu ya, yang jadi keagenan atau apa gitu kan. Cuma kan belum ada halal sama IPRT. Oh kan, itu kan biasanya berproses lah ya, bisa paralel sambil ini dicoba diurus juga nanti paralel ya.
kan orang-orang Jogja juga ada kayak Mas Andes, ada Kang Wik, Kang Guntur, itu kan orang-orang hebat juga. Tapi kan dia kan sama banyak sibuknya ya. Oh. Jadi sobat online, teman-teman kita di Jogja ini aneh lihat memang ini ya dari sisi kekeluargaan, kreativitas mereka khususnya yang memang menggeluti dunia usaha itu kelihatan solid Bang ya. Kelihatan lebih kreatif kok. Kalau kita udah datang ke Jogja itu ya lebih kreatif. Dan engkau bilang apa? Jogja itu dibentuk dari apa? Apa? Kangen dan rindu. Wih, kangen dan rindu. Dan kuliner. Luar biasa. Untung rindu gimana Coach? Bukan cinta. Coach, menurut antum kalau insya usahanya Allah. Coach Kong Marwan ini apa yang kira-kira bisa di enhance, yang bisa diimprove lagi, khususnya yang ayam tadi tuh yang belum digarap tuh. Nih, kira-kira gimana? Ini yang pertama pokoknya Kong itu saya Ayamnya tak keluarin ya. Kenapa? Ayamnya tak keluarin. Oh ya di bawah. Ada. Aduh. Jadi yang menarik adalah dia tuh inovatif menu. Ini enak nih. Anis sekalian coba ya. Ini gulainya enak. Nah, saya habis tuh gulainya. Terus yang kedua ada beberapa nasi kebuli dan nasi goreng itu juga dia rempahnya nggak terlalu banget. Karena ini di Jogja ya. Jogja itu kan Nusantara, cita rasanya kan kuat. Jadi kayak ini nih, tadi dibilang ada 13 rempah, tapi ternyata rempahnya enak tipis di lidah kita. Nah, terkait sama enhance produk yang dimiliki oleh improvementnya, menurut saya sih yang pertama, Engkong itu sebetulnya tinggal meningkatkan engagement rate lah kalau bahasa kita. Oh, jadi itu gimana? Pertama misalnya nih, teman-teman yang datang ke sini, yang makan ke sini, usahakan untuk bisa memberikan testimoni segala macam. Dan yang dibutuhkan Kong tinggal flywheel marketingnya nih sebenarnya. Oh, gitu ya. Gitu loh. Karena inboundnya udah dilakukan sama dia. Inbound marketingnya udah kayak kemarin dia, Engkau tadi bilang door to door, kemudian ngasih ya giveaway. Nggak kurang-kurang bumbunya. Betul. Ya kan, dikirimin. Orang butuh apa? Kirimin. Kayak kemarin, Bang Yos, ayam, bawa. Bang Yos, paling sering nih bumbu ini. Wah, ini inbound semua nih. Nah, gitu. Terus kita coba, nyata enak ya. Kita kasih testimoni. Nah, sehingga flywheel-nya naik. Itu sebenarnya yang dibutuhkan sama Engkong. Gitu. Karena juga giveaway itu kadang nggak berpikir orang mau jadi mitra ya. Anak-anak dia bersedekah di sini pun jangan jadi istri ke apa kan. Jangan jadi dua niat. Oh, oke. Dan giveaway aja sudah. Jangan ada motivasi lain gitu ya selain. Makanya kan nggak boleh posting dapat giveaway. Oh gitu. Ya kalau posting boleh dong. Ya kalau posting nggak boleh kan, nggak apa-apa. Kalau orang yang posting dia boleh, tapi anak nggak boleh sering anak nggak usah. Oh gitu. Dia menyarankan supaya tidak perlu gitu ya. Akhirnya dan dia kayaknya udah pada ketagihan kan, agen-agen yang jalan kan. Anak agennya di mana sih Bang, ketagihan dan situ aja. Akhirnya juga ada juga jadi pedagang. Iya benar. Oh gitu. Sebelum pandemi, pas pandemi kan Nusantara kan kebuli. Iya. Nah itu kan ada beberapa perubahan tuh Kong. Ada beberapa perubahan tagline nih. Kalau nih ikutin ya perubahan tagline dari kebuli fenomenal terus kebuli apa lagi itu idenya dari mana Kong? Anak aja ya. Oh gitu. Padahal kan bahasa antum juga nggak bagus-bagus amat. Iya betul. Susah orang nerjemahinnya ya. Kenapa antum yang jadi berani gitu? Nggak, tapi yang menarik satu kan di dunia WA batubara juga kan apa simple, nggak panjang pendek. Jadi kan makanya kan dikala anak sama istri itu ya kompak. Dikala istri ke pejabat-pejabat itu istri yang komunikasi karena istri itu bisa muter gitu loh, bahasanya muter bisa negosiasi. Nah, retorikanya bagus. Pas sudah turun ke bawah, ya kita bahasa kasar-kasar aja sudah misalnya kan. Loading kapan apa sudah biasa gitu kan. Jadi praktis gitu, tidak tersusun kan gitu kan. Gitu. Nah, anak kalau ngelobi pun 2 istri gitu kan. Oh gitu ya. Masya Allah, benar. Ya karena ketika bicara fenomenal gitu kan, kulinerku fenomenal, terus Ijaz jagonya kebuli segala macam. Waktu pas kita kecil tuh,
Ini pede nih. Nah, kepedeannya beliau ini juga didukung sama produk sih. Gitu. Ketika produknya emang enak, produknya yakin enak, produknya yakin bisa diterima, ya sah-sah aja untuk pede. Oh gitu ya. Ini yang namanya memang butuh personal branding itu. Wow, ini nih ayam semok nih kalau nih bilang mah. Ayam semok. Ini mah ayam semok nih. Coba lihat tuh. Masya Allah. Ini mah, pahanya menggiurkan. Dan bumbunya tuh ada. Sambalnya. Ini enggak, ini aja barang. Iya. Makan itu aja. Dan dia ada ininya, ada sambalnya sama itunya, kejunya itu. Oh, ada cocolan keju sama sambal. Jadi ditaruhnya. Ada saladnya juga, saladnya buatan istri. Nah, saya kemarin waktu dikasih mongkong, Ya. itu bumbunya saya kan nih masih beku ya. Ya. Nah, bumbu bekunya juga saya taruh di atasnya semuanya. Terus saya masukin ke microwave. Itu meleleh, enak banget, juicy banget. Gitu. Pas saya buka juicy, wah enak udah nggak tunggu. Tapi ya itu nggak awet, nggak sampai sejam habis. Nggak awet ya, langsung disikat. Apalagi Mas Yoso, anak-anaknya kan, laki-laki semua. Waduh, kuat-kuat semua. Udah selesai udah. Mas Yoso masa pertumbuhan. Bener. Ini Mas Wid bilang nih, Mas Wid, wah baru pulang dari Sragen. Oh, dari Sragen. Dari kita Matu Tarif. Ikram, Maulana. Ke apa namanya, ke Ukhuwah, ke Umu Harun itu maksudnya Nyonya Yuli ya? Bukan. Itu siapa tuh maksudnya? Umu Harun katanya Ikram, Maulana. Itu maksudnya apa? Oh itu dong, apa yang biasa bisa dapat giveaway. Oh gitu, Masya Allah. Ini yang nyebelin tuh kalau mongkong tuh kita udah serius gini ngomong dia biasa aja tuh. Dan teman-teman harus tahu ya, jangan kaget. Kalau engkong itu komunikasi di WhatsApp atau di status itu seperti orang yang sangat terbuka, wah gitu ya, meriah. Begitu ketemu orangnya aslinya pendiam, beneran. Ya nggak Mas Yos? Iya, tapi kalau kita one on one ini berdua diskusinya itu seru ya Bang. Waduh, pecah ya. Pecah banget. Jadi banyak banget obrolan yang mengalir dan beneran deh. Kalau kemarin saya ngobrol one on one aja sama Engkong, itu detail semua diceritain sama beliau, luar biasa. Nah, ada satu nih Bang yang terakhir-terakhir ini antum selalu posting di status terkait dengan mau kembali lagi ke dunia batu bara. Padahal tadi di awal antum bilang justru diminta Ustadz untuk ninggalin tuh batu bara. Kenapa pada pengen ke sana? Apalagi apa memang kangen gimana? Kangen atau gimana sih? Ya ada jiwa kangen kali ya. Terus anak tuh ada jiwa apa ya? Teman-teman sering WA. Teman-teman yang batu bara. Teman-teman lama. Kemarin kan pas saya tidur, isi pegang. Pak Erin pun ada apa sih gitu kan? Jadi dia tahu gitu kan orang-orang ekspor biasa ekspor. Pasti suruh pangkalan ya tak angkat kan. Terus tak close speaker biar isi dengar juga. Kalau Abi mau jalan ya monggo gitu kan. Cuma hati-hati kan dunia batu bara kan. Memang kan dunia batu bara itu kan 8 hari kerja itu 24 jam. Mau dipakai? Enggak usah. 24 jam kan. Iya. Karena kan gedungnya besar. Klaim hariannya juga besar. Oh gitu. Tapi kan tadi di awal itu katanya disuruh tinggalin karena ada subhatnya. Artinya tidak semuanya sebenarnya. Nah, ya, ada yang ekspornya oke. Kalau yang sudah dulu ke dalam negeri gitu kan. Karena ya. Jadi ada sisi gelapnya sebenarnya, ada juga yang aman ya, nggak ada masalah sebenarnya. Betul. Nah, tapi anak setelah kena saat itu anak uangin tuh yang sudah Iya. anak suruh temennya masuk ke semen, anak di belakang. Oh gitu. Anak di belakang. Jadi anak pokoknya sudah beruntung dari dia sudah lah. Terus responnya Nyonya Yuli gimana? Antum mau ninggalin? Apa ya? Katanya selalu kan ngomongnya, ada yang sering deket tapi karena cintaku pada Nyonya Yuli jadi aku tinggalin semua. Ini malu meninggalin lagi mau ke batu bara. Terus? Enggak apa-apa udah. Kemarin juga karena coba-coba apa WA kan dari kerjaan kan. Iya. Terus? 3 owner sih baru ada 3 owner. Nyangkut lah di owner.
Surabaya. Oh, Masya Allah. Habis itu yang mau wawancara apa? Juga kaget baru ada lihat Ahmad Cadaran. Ahmad Cadaran kerja di situ dan dia akan wawancara. Wah. Terus itu Atau jangan-jangan memang si bos itu ngerti nih siapa Bang Iya. Bang Marwan Ada, nih. iya, Sehingga yang wawancara disuruh cadar dari itu. Sengaja bener. Supaya dia mau gitu kan. udah nolak kan. Enggak usah deh gitu kan. Akan enggak serap kan. Coba dia saya lagi ke luar negeri. Ya biasa orang gitu kan. Ya. Biasa Anda juga dulu kan sering ke Filipina kalau Anda. Oke. Ngirim batu bara. Nanti tanggal 9 deh saya ke Jogja. Anda udah nolak Pak, halus nolaknya belum. Iya. Udah nolak yang Iya. takut tuh, nggak enak kan. Karena komunikasi juga pernah sama bosnya kan. Gitu kan. Bosnya lagi di Bali. Saya di Bali Pak, lagi meeting sama customer ekspor. Iya. Ya udah. Saya tuh Pak, sudahlah Bapak kerja di Banjar aja deh gitu. Ya udah kalau di Banjar ngasih. Nah itu kalau ya teman-teman lain masih usah lah, harus jadi kuliner udah enak gitu kan. Karena bilang uang receh nih, gitu kan. Karena bilang gitu, udah ledekin. Anda juga butuh kayak Anda bawa pakai Pajero. Oke. Saya kemarin ke Pajero tuh. Iya. Situ. Bakso. Oh, bakso. Nah, aneh belum tuh ke bakso Pajero tuh beberapa kali. Antum itu Enak, Mas harus Yosef. lebih sering ke Jogja. Iya. Bung saya yang udah sering ke Jogja aja masih ada yang lolos. Gede ya. Pajero itu ruangannya gede. Bung saya yang sering ke Jogja aja masih ada yang lolos. Belum saya datengin. Makanya ini Nah, kita mesti salah datang. satu misi aneh juga ke Jogja ini mau ke Kopi Serasa. Nah, dia belum pernah kok bisa. Iya, selama ini cuma lihat postingan doang teman-teman Jogja pada ngumpul, pada ngopi Karena di saya sering sana. lewat. Iya, Atas makanya pengen nggak macet kan? pengen kesana Iya, juga. paling enak nih. gitu. Kalau ke atas. Masya Allah. Buat teman-teman sekalian, ini menarik ya. Jadi pertama yang menarik adalah ketika engkong melepaskan keju yang begitu segar gitu Dan banyak. tapi ternyata di dalamnya keju yang segar itu engkong merasa bahwa keju ini sebetulnya mengandung sedikit sianida. Makanya iya, engkau keren, tinggalkan keren. itu. Iya. Engkau bangun keju baru yang itu dibangunnya dari keringat sampai uangnya tersisa tinggal 600.000. Bener ya Kong ya? Iya, betul. Kemudian engkong terpaksa harus berjalan door to door untuk menawarkan bumbu kebuli. Bayangin. Dan itu terjadi selama 2 tahun. Nah ini karakter pebisnis tuh di sini Bang. Iya, itu. Coba kalau engkong ternyata 3 bulan Nggak kuat. putus asa nggak kuat, kembali lagi ke keju sianida. Bisa lain jadi. ceritanya, Nah, jalan iya. hidupnya. Nah, engkong tetap ini analogi aja ya tadi ya. Nah, terus akhirnya Ilustrasinya keren. terus akhirnya engkong tetap bertahan di keju ini dan ternyata ini yang disebut dengan the purple cow dengan bahasa engkong yang nggak jelas. Iya, benar. Tapi akhirnya kita nunggu gitu kan. Kemudian juga yang ketiga, engkong selalu membuat penamaan-penamaan yang menurut kita aneh, tapi itu cukup membuat kita jadi tergelitik dan nggak akan terpikirkan. Dengan beraninya dia bilang bahwa Ejaz jagonya kebuli, gitu kan? Bener ya. Kemudian bikin lagi fenomenal gitu kan, kuliner fenomenal dan segala macam. Dan sekali lagi engkong menyatakan bahwa Facebook itu salah satu tools yang membantu proses berkembangnya bisnis ini. Ya, Betul ya, Kong? Betul. Karena Anda tahunya Facebook itu lah. Nah, yang menarik, engkong ini 47 tahun itu baru memulai door to door bisnis tadi. Iya. Gitu. Dan yang berat sebenarnya Betul. itu dari orang yang punya Sesuatu. sesuatu yang wah istilahnya duit mah. Buang semuanya, kembali ke sini dan ternyata alhamdulillah Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan titik terendah apa tuh Kong? Yang antum merasakan setelah dulu di Batubara punya duit banyak, tiba-tiba ke Buli harus merintis, titik terendah antum merasakan nggak ada sama sekali istilahnya jatuh itu pada saat kapan? Karena tuh tahun 2013 tuh mulai aset-aset. 2011 tuh Anda udah ngejualin aset, rumah. Rumah di tanah Anda punya 1.500 di Balikpapan. Jualin semua. Anak jualin. Dan hebatnya ya itu Allah kalau mau cuci
ya Ustaz Kirana sempat bilang, Ana waktu masuk satu antum Pak Marwan kalau belum dimiskinkan belum sunah. Ana belum Ustaz, antum tuh doain gini. Iya benar. Suatu saat saya senyum-senyum, memang keceplosan. Saya bilang, Ana ya sabar kan. Orang buktinya banyak yang lebih dari antum, gitu, yang lebih kaya dari Ana memang banyak kan, dengan langsung terjun bebas gitu. Banyak kan. Iya betul sih, betul. Nah titik terendah itu apa yang antum merasakan? Yang 600.000 kru atau ada yang lebih dari itu? Anak pernah ya lagi jualan kan. Jualan pakai apa tuh? Jualan nasi ya keliling-keliling lah door to door kan. Terus itu dapat uang kan yang makan. Habis dapat uang ini cuma 650 ya kan. 650 ya. Sedangkan besok tuh ada akikah. Ya, mau nggak mau bisa modalin dulu. Kan akikah Bon. Iya. Terus beli dulu itunya kambingnya. Iya betul. Nggak cukup lah kamu. Ana bilang nggak cukup nih, gitu kan. Ana ke ATM. Baru itu loh, Ana ngerasain, Ana mau nangis tuh kan. Ke ATM itu kan nggak sadar Ana kan. Kali aja ada uang gitu kan. Uang tuh di ATM cuma 40.000. 40.000 ceritaan. Iya benar sih kan. Karena belum pakai WhatsApp. Gini-ginian juga kan masih telepon manual. Terus masih pakai BlackBerry. Oh iya. Masih zaman BlackBerry. 2013. Main Facebook karena masih BlackBerry, udah main Facebook. Nah telepon istri lah. Ini uang di ATM nggak ada loh. Alhamdulillah Bi. Sebelum akikah datang itu ada orang pesen 130 porsi bayar cash. Langsung ya. Tetap ada jalan keluar yang diberikan sama Allah ya. Emang kadang-kadang kalau maaf bahasa saya konyol, bahasa istilah saya. Dan ini Allah itu kadang-kadang selalu memberikan jalan terindah buat kita. Dan kadang-kadang suka ngajak kita bercanda, Bang. Gitu. Ini kan ya kadang-kadang saya pernah juga ngerasain gitu. Ya Allah, kayaknya Allah bercandanya keren banget sih sama kita gitu. Kadang-kadang suka begitu, tapi Masya Allah ya seneng banget gitu. Artinya kita mau gelam. Tapi ternyata selalu prasangka kita memang harus selalu baik sama Allah. Karena memang selalu ada cara. Dan saya ngerasain itu kok. Bener kok. Saya pernah jatuh juga di satu titik nadir gitu ya. Terus saya berpikir, ini ada rencana apa ya kok sampai seperti ini gitu. Ternyata Allah menakdirkan ke saya untuk bertemu dengan sesuatu yang lebih besar, asal saya bersabar. Itu saya pernah rasain tuh kok. Nah mungkin itu kali yang dimaksud yang merasakan ketika bersabar, ternyata sebetulnya ada yang disiapkan. Ada skenario ya sudah disiapkan. Insya Allah. 5 tahun ya. Dan yang luar biasa sebenarnya kesetiaan dan keikhlasan Nyonya Yuli itu loh, yang mendampingi gitu kan. Itu kalau nggak ada istilahnya orang terdekat yang menopang seorang laki-laki kan pasti orang terdekatnya ya istri sama anak ya. Jadi level nyongkong itu udah bukan cinta lagi. Apa tuh? Udah level disayang. Terus? Udah level di atasnya lagi kasih. Ya kan? Gitu. Maksudnya Bu Yuli itu udah kasihan banget sama ngkong gitu. Karena udah bilang gitu. Apa terjun lagi kan? Jadi bakal dijaga lagi. Udah bilang gini, apa terjun lagi kan gitu kan? Anu udah bisa terjun gitu kan? Aku bisa terjun lagi. Oh gitu Masya Allah. Iya. Terus sempat sih 2013 tuh teman Cina Surabaya kan, sama Cina padahal tuh minta tolong tuh kan, tapi lewat Bu Yuli karena mitranya Bu Yuli. Bu Yuli, saya tuh heran Bu, itu ada Pak Billy itu orang kapal besar Bu, saya minta kapalnya susah gitu. Coba Bu Yuli lobby, nah istilahnya Hana tuh jiwanya dari dulu ikhlas emang Messi, jadi nggak nanti dapat fee atau enggak gitu kan, pakai modal sendiri itu padahal lagi uang seada-ada ya kan, tapi kan namanya teman lama pernah usaha lama kan. Saya nemuin lah meeting lah di Menara Telkom kalau nggak salah. Ngobrol sama dia, ya sudah Bu Yuli, saya kalau bukan Bu Yuli ya nggak mau, referensi itu nggak mau, tapi minta uang 1M deh Bu gitu. Dia kan butuhnya tuh kan kalau kontrak tuh biasanya sampai 5M, 1M aja, kalau enggak di sini lebih lagi 500 dapat gitu kan, setengah aja untuk tanda jadi ya sudah oke. Udah selesai itu sudah anak mesti yang masuk bodoh karena yang udah mau dunia terjun lagi dunia itu kan tinggalin gitu kan ya itulah apa. Nah ini ada satu lagi nih Bang. Jadi kita bisa ambil pelajaran bahwa
Ini sambil makan nih kayaknya nih, jangan sampai ya nih. Bahwa sampai di titik nadir engkau nggak punya duit seperti dulu gede dengan uang 600.000. Tapi yang menarik adalah engkau punya modal yang itu luar biasa. Istimewa. Apa itu? Network. Kepercayaan. Dan network dan kepercayaan ini pasti engkau bangun itu dulu dari awal dia bekerja. Ya karena ini nggak bisa dibangun sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Gitu. Itu sih menurut saya. Jadi memang kalau ada yang bilang gue mau usaha nih tapi gue nggak punya modal, emang Allah nggak kasih modal kita tangan, kaki, pikiran dan segala macam. Nah, apakah modal harus selalu uang? Enggak. Engkau membuktikan modal dia ternyata network, kejujuran, kepercayaan. Luar biasa. Akhirnya apa? Orang mau tuh, ya udah Kong nih, gue modalin. Dia tahu kalau gue modalin ke engkong, duit itu di pikiran engkong adalah harus dibalikin, karena itu bagian dari hutang yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Itu mahal banget. Kontrak Cina sama Cina kan, usaha itu kan banyak Cina. Iya betul. Usaha besar lah itu. Kalau kau sama kadang-kadang, Pak, iki lo apa banyak apa Bukni Mahara tuh minta diskon klaim gitu Pak. Wah usah ibu aja sih itu kalau itu Pak Anto kemarin kontraknya kayak apa gitu kan, kadang kan kontraknya mana dulu kan. Kalau udah nego anak nggak mau tak serahin ke istri, anak nggak bisa kan, udah tegaan, sudahlah gitu kan. Nah ini anak setelah banyak klaim, sering ada klaim juga, anak ngebangun lagi yang orang tidak mampu melakukan owner, anak mampu tanpa klaim. Jadi makin, jadi kalau kerja itu nggak pernah klaim ya. Anak pusing kadang-kadang pusing klaim itu. Betul. Memang ada satu perusahaan mau. Masya Allah, keren Kong. Karena percaya anak gitu kan. Kepercayaan itu penting banget. Buat memang kan kayak Iwan juga ya, kalau ada yang tahu. Gitu kan. Ya. Sebenarnya dengan kejujuran aja. Anak pernah sama Pak Haji Mansah namanya pertama itu. Pertama kontrak dulu, anak kontrak sama rame-ramenya Indonesia Power sama Bukit Asam. Bukit Asam itu masih dipegang Pak Henry, komisaris direkturnya, terus komisarisnya Pak Patris Akbar ya. Ada peran masuk itu pas rame-ramenya. Nah, karena kebutuhan kapal banyak, karena minta lah ke orang Samarinda, termasuk raja kapal Samarinda itu anak lobby ganteng. Pada waktu itu ya. Apa? Karena kepercayaan dari ya, Cina juga kan gitu, kalau dipegang si ini dipegang Pak Anto bagus nggak, bagus nah, gitu. Anak kepercayaan aja apa modal, kadang-kadang kalau lagi ekspor aja nggak punya uang Pak gitu kan, butuh berapa sih Pak Anto, cemplungin belum dua ya gitu kan. Betul. Karena kalau orang udah ya, ada juga sih temen kan orang Jawa gitu aja pernah gitu, itu apa perusahaan dicemplungin 1 M 2 kartu. Iya, memang kepercayaan sih penting. Nah makanya banyak kadang-kadang teman-teman kita yang berpikir gini Kong. Contoh gini, yuk kita bisnis, ayo gitu. Ya udah, saya modalin nih 100 juta. Ya udah saya yang kerja. Tiba-tiba rugi gitu ya, atau ya ada belum semuanya tapi udah nggak ada juntrungannya lah gitu. Dia selalu bilang ya Ahi, yang namanya usaha itu harus siap terima rugi dan untung dong. Jangan berpikir untung terus. Iya, tapi kan semua harus direncanakan dong. Gitu. Kalau dimodalin terus nggak punya rencana gitu loh. Kerja yang penting ada duit, minta digaji tapi nggak ada aktivitas, kan masalah juga. Karena kadang-kadang gini, saya pernah sharing aja ya. Ketika saya kerjasama bisnis dengan kawan kita, dia ngitungnya udah gini, oke bang, Bang Yos modal ya, saya yang kerja. Dan saya nanya, kira-kira saya digaji berapa per bulan? Loh, oh gitu ya? Iya. Nah terus kalau misalnya nanti penjualan nggak bagus gimana? Ya itu resiko dong, namanya juga orang usaha. Kan bisa rugi, bisa untung. Nah kalau gitu saya nggak mau. Kenapa? Kenapa kamu minta gaji? Kenapa nggak bagi hasil aja? Ya untung kita bareng-bareng, ya rugi kita bareng-bareng. Ruginya apa? Ya kita kamu nggak dapat gaji, saya juga nggak dapat untung. Misalnya gitu. Itu contoh aja. Jadi banyak kejadian ketika dia kerja sama, dia udah hitung gaji saya sebulan harus 10 juta. Itu. Jadi dari 100 juta yang saya kasih,
itu udah kehitung 5 bulan itu adalah aktivitas dia, udah harus digaji, kemudian 5 bulan sisanya lagi buat modal. Nah, yang terjadi adalah 3 bulan udah nggak ada apa-apa, itu uang habis semua. Itu pernah saya ngalamin gitu. Kita rasa tanya ya dia bilang gitu. Banyaknya kan ya saudara-saudara kita tuh kurang konsepnya. Dia mau konsep. Kayak ya. Nih Bang Sul ini punya kayak sini kan. Aku mau ikut Nahla gitu kan. Gitu kan. Nah, dia karena kayaknya menjanjikan karena itu emang background perempuan kan. Gitu kan. Terus kata istri, aku bisa sampel si anakku si Ara kan bersih. Nih. Dan bahkan nanti bisa kasih sampel bang. Bisa. Kok nggak iya kenapa? Komennya Bang Dok, suaranya Kong Marwan kecil kebanting sama suara sendoknya ada yang sirun. Emang Engkong itu orangnya lembut. Jadi suaranya kecil. Aduh, beda sama kita orang timur, teriak-teriak. lanjut Gus, aneh sambil makan ya. Lanjut bang. Ya, yang penting sendoknya jangan kentang-kenteng bang. Kang Yanuar bilang nih, Kong kayak ketakutan Kong emang di sidang. Maju ngomong gitu modelnya. Kong, coba ngajak ke kamera. Permintaan saya satu, senyum dong Kong. Senyum. Nah, itu bisa akhirnya ternyata bisa juga Kong senyum. Anes dimakan. Siap itu. Anda udah semua. Udah. Masya Allah. Ini barakallah berkah insya Allah. Ngobrol pengalaman yang engkong, kemudian ngobrol makanan-makanan yang ada di sini, Masya Allah. Ini penting banget nih, yang namanya shock culture bahasa kita. Engkong waktu pas keluar dari situ, dari usaha yang pertama itu, dari pekerjaan yang pertama itu, teman-teman masih bisa dihubungin apa enggak? Bisa. Wah, ini keren. Karena saya punya pengalaman, ini biar didengar sama teman-teman saya. Ketika saya pensiun dini dari Telkomsel, pekan pertama saya telepon teman-teman saya untuk saya ajak ngopi bareng, susah. Satu. Kedua nih Kong, vendor itu baik banget sama saya waktu itu. Saya kan di procurement. Ya, saya di procurement. Saya bantu pengadaan segala macam. Wah, itu kalau kita kalau dia ada project itu baik banget. Kita ngerjain pekerjaan bareng sama dia tuh, wah disiapin kopi. Udah kayak saudara deh. Wah, Bang, kita udah kayak saudara deh. Kita kayak punya saudara baru temen. Setelah saya pensiun dini, saya WA vendor-vendor teman-teman vendor yang katanya sahabat saya, teman-teman saya. Sampai sekarang WA saya cuma dibaca nggak dibalas. Sampai hilang ya? Hilang. Mungkin dia takut saya bakal minjem duit dia kan. Hatta teman-teman kantor saya sendiri, sehingga akhirnya saya berprinsip bahwa dia pikir rezeki hanya ada di kantor. Dan waktu pertama kali saya keluar dari Telkomsel, banyak orang manggil saya dan bilang saya gini, Yos, emang ada gaji yang lebih gede daripada Telkomsel? Wah, itu buat saya sakit dan buat saya itu jumawa. Waktu saya keluar itu dua itu, Yos, emang ada gaji yang lebih gede dari Telkomsel? Itu beberapa teman saya ngomong gitu. Dan itu saya catat bener itu. Satu. Yang kedua, emang lu punya teman selain di Telkomsel? Temen lu cuma di Telkomsel. Lu kalau keluar dari Telkomsel, siapa temen lu? Yang sekufu. Wah, itu buat saya itu jadi catatan saya dan saya buktikan bahwa dunia di luar sana itu jauh lebih gede potensinya. Dan dimanapun sekarang saya, kemanapun saya berada, itu saudara semuanya. Dan saudaranya ikhlas, nggak berdasarkan kepentingan pekerjaan dan kantor. Itu tuh siapa? Itu yang mahal itu. Kalau Ana masih mahal banget, masih WA gitu kan? WA masih. Nah, insyaallah. Sempat Ana tuh doa yang paling yang dapetin ya. Kalau Ana waktu jatuh tuh, alhamdulillah ini udah kurang lagi ibadah. Ana sampai saking tidak punya duitnya, Ana yang kuat Daud. Ana melakukan Daud itu selama susah tuh. Isi Senin Kamis. Tapi niatannya salah kali ya. Jadi ya kan, Ana Daud tuh karena udah punya uang sudah lah. Ana puasa Daud gitu kan, isi itu. Karena biar mencukupi anak-anak makan gitu. Gitu kan. Insyaallah. Susah tangan itu istri kan sapi itu 3 bulan gak bayaran. Isi kan.
Masya Allah. Istri mana tuh Jumat berkah bingung sudah apalagi gitu kan. Iya, Masya Allah. Mau jual apa anak AC sampai anak protolin apa semua udah. AC Iya, sampai ada AC dijual. Anak jual. Masya Allah, benar. Anak jualin tuh kan AC ada dari bawah dari Bekasi itu ada 5. Tinggal 2 biji tuh. Dan hanya anak tua tuh pernah bagian anak doa gitu kan. Dan apa temen tuh dulu anak ajarin tuh ya, anak Padang tuh. Dia bilang, "Mas, di telepon kok udah bisa kartu halonya. Nah, udah 2 bulan enggak bayar kan? Kan udah bisa kan? Ya, apa enggak bisa udah bisa telepon lagi sudah kalau 1 bulan kan bisa diblokir kan? ya? Udah diblokir. Iya. Iya udah diblokir. Jangan Mas, sayang gitu kan. Nomor apa? Nomor usaha itu gitu. Iya dah. Kasih nomor rekening Mas, tak bayarin gitu kan. Masya Allah. Karena kirim lah ya kan. Karena enggak minta emang gitu. Habis itu dia kirim tuh. Habis itu telepon, Mas. Telepon apa? Coba udah dibayarin sama dia kan, minta nomor teleponnya kan gampang dia bayar di ATM gitu. Dia lama udah transfer tuh, padahal dia udah transfer kayaknya gitu kan. Gitu. Ada 3 jam kali kan. Mas, coba dimatiin, dihidupin lagi handphone gitu kan. Kita matiin, kita hidupin kan. Terus gitu. Kita buka WA-nya. Transfer 10 juta gitu Bang. Masya Allah. Adanya tuh akhirnya bisa bayarin kuliah si kakak 3 bulan, bisa bayarin si sapi. Itu hasil dari apa yang engkau tanam. Iya kan? Masya Allah, Masya Allah. Mungkin itu juga banyak berbuat baik sama orang, sehingga orang itu merasa saatnya dia harus membalas kebaikan yang engkau. Karena kan waktu kena sunnah itu sama ya Ustaz David itu sering suka komunikasi lah ya sama anak muridnya Ustaz Abdul Rahman Doi Maullah juga gitu kan. Ustaz David sering sehatin ke anak antum perbanyak kebaikan sampai kebaikan itu lupa. Masya Allah. Oh, nasihat beliau begitu. Antum perbanyak kebaikan sampai kita lupa dengan atas kebaikan kan? kita. Gitu. Nanti suatu saat antum akan dapetin itu. Wah. Dan dia bilang Niat yang antum hebat. kalau mau rajin ngaji beli dakwah itu dengan uang antum. Masya Allah, Masya Allah. Iya benar-benar. Membela dakwah dengan itu ya. Masya Allah. Salah satunya Nabuka 1 ya, waktu pertama Roja Bandung. Ya kan ini ya untuk ibroh aja buat itu ya, emang kan kata Ustaz Tiranda kan boleh dibuka salah satu kebaikan kita kan untuk contoh ya, untuk menyemangati. Pas Ustaz Abu Haidar tuh anak kenapa baik dengan beliau, Pak Marwan, apa ya setelah ada radio ini apa yang bisa mengembangkan, karena dia namanya seorang ustaz kan taunya untuk dakwah aja kan. Saya naikin lagi antena ya, saya beli tower lagi gitu kan, ini dari pengusaha baju Bandung, orang Bandung. Saya bilang saya tuh kalau itu tahun 2000 berapa ya, udah mulai goyah emang gitu ya. Terus anak gini aja Ustaz, mungkin kalau untuk 1000 radio anak beli, anak sumbang tuh tiap itu tuh anak beli 200, 100 radio. Masya Allah. Nyebar radio. Radio gimana maksudnya? Jadi radio itu sebar, radio Roja itu Beli radio FM, AM dulu. Oh, radio ini. Perangkatnya. Perangkat radionya. Radio itu radio AM gitulah, anak beli ke Seglodo kan. Terus Kasih kirim ke Bandung. Kasih ke kita, sebar ke masyarakat. Kasih ke kampung-kampung dulu. Habis itu kita mau kemana? Gitu. Oh, ini teknik marketing dakwah yang door to door juga. Door to paling bagus tuh, Masya Allah. Ada channel Jadi beli. Terus sana beli yang bagus-bagus awalnya kan. Bagus Abu Haidar, jangan bagus-bagus Pak Marwan. Dibuat nonton kadang-kadang dangdutan. Biar gini Ustaz. Kita 11.000, 100 nyantol sudah bagus. Iya kan? 100 nyantol sudah bagus. Itu aja tuh. Betul-betul luar biasa. Kadang Ustaz kan udah pikir apa sih ya gitu pikirnya. Iya ada yang mau denger kan. Terus dipotong itu kabel putaran-putaran itu manualnya kan. Ya. Kalau yang saya emang sengaja anak belinya manual tapi bagus.
potongin tuh karet tali-tali Iya. itunya kan. Supaya Ya, nggak tetap bisa satu dimainkan. frekuensi aja, Iya. satu frekuensi aja, Roja aja dengerin. Masya Allah, ini tekniknya keren Istimewa, juga, ya. keren juga kepikiran Iya, bisa iya. sampai segitu ya. Iya, iya. Yaitu akibat dari salah satu kelebihan orang yang kalau nulis itu orang perlu pemahaman dulu. Bener. Out of the box ini. Out of the box. Saking Oke, oke. out-nya. Masya Allah nih 50 menit udah kita ngobrol. Masya Masya Allah, Allah. luar biasa. Nggak terasa Banyak, ya. Alhamdulillah sobat online teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang kita obrolin ya dari tadi sampai sekarang, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Insya Allah, ya. banyak Ada banget. ibro, kemudian ada juga pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa memotivasi Masya Allah. teman-teman kita semuanya Ya, supaya ya. bisa berbuat lebih baik ya coach ya. Iya, Masya Closing Allah. statement coach. Apa Wah, kira-kira? aduh, closing statementnya perasaan deh saya dong. Aduh. Jadi kalau menurut saya bahwa tetap kita harus punya karakter pebisnis, gitu ya. Walaupun engkau tadi membuktikan umur 47 tahun itu adalah masa keemasan, di mana beliau punya duit miliaran lah katakanlah begitu ya. Dia tinggalkan itu, kemudian dia bersihkan semuanya, dia mulai lagi dari nol. Di umur 47 tahun dia mulai bisnis dari nol, dari door to door, dan hijrah dari Bekasi ke Jogja. Bisa jadi mungkin waktu di Jogja pertama kali dia kesini belum kenal siapapun, mungkin ya. Tapi kan karakternya kuat gitu. Dan satu lagi, pebisnis itu yang penting adalah bukan yang besar, tapi yang cepat adaptif dan cepat mengikuti perubahan. Dan kau membuktikan di sini. Masya Allah. Inovasinya tidak henti, menunya selalu ada. Terutama tuh nge-branding di Facebook. Nah, itu branding di Jagonya Facebook. dia emang nih. Aneh mau niru Bukti. cara branding yang cuma Jadi agak jangan- agak jadi susah. ayo teman-teman jangan khawatir. Ayo mulai aja dari organik ya kan, dari yang betul. enggak nggak pernah ads kok, setahu saya jarang dia Nggak ads. ada. Dia organik aja. Organik. Organik. Dari organik kan Dan bisa. apa aja diomongin sama dia. Nah. Yang janda datang sebelah lah, yang apa semua diomongin. Dan itu yang bikin berwarna tuh ya. Status-statusnya kan berwarna tuh. Itu pun sebenarnya kan lucu-lucuan. kadang-kadang di hanya lucu-lucuan kan. Ya. Ya kan dari apa para teman Facebook, Ya, ibu-ibu kan yang begitu kan. apalagi ya ada kan. geng-geng Bekasi tuh Ya, ya. Kalau geng bener. Bekasi sudah komen di tempat nyengkong, waduh ramenya udah keterusan. Di situ kan para anak cuma bercanda kan, tapi kan ada istri kan ikut mantau kan. Iya. Coba ini di cuma ngasih tahu aja jangan Iya. sampai. Apalagi kalau udah bicara sama awal tuh, aduh awal ganteng, yang sok ganteng tuh ya. Aduh, pengen banget jadi mantu nyengkong, tapi ya qadarullah. Masya Dan Allah. terakhir dari Masya saya, Allah. Masya Allah. saya ingin komen ini. Ini luar biasa enak nih, Kong. Ini sop kambingnya yang baru. Gule. Iya, gule, bukan sop. Gulenya gule rempah Arab ya. Gule rempah Arab yang tadi 13 bumbu, Rempah. 13 lebih rempah Nusantara dan rempah dari India. India. Masya Allah. Dan hasilnya luar biasa nih. Habis tinggal tulang-tulangnya. Masya Allah, luar biasa. Barokah. Dimasak apa? Dimasak Dadakan. dadakan. Masaknya dadakan. Dadakan. Ada orang order baru dimasakin, jadi kuahnya itu betul-betul Fresh. fresh. Wah, dagingnya juga empuk banget. Masya Allah. nih, mentorannya nih, masya Allah. Syukran jazakumullah khairan, Kang Marwan, Bang Andes ya, dan Coach Yoso. Masya Allah. Kita closing ya. Kita kalau silakan. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kami mohon maaf, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Warcop Serasa. Anak tuh udah pernah diundang. Bang Doan, Bang Hendra, mohon maaf ya, Ani duluan nih kesini. Nanti kesini lagi insya Allah. Masya Allah.